الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian rutin setiap malam Jumat membahas tentang kitab Tauhid. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab ke-20, bab ma jaa min at-taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab ma jaa, apa yang datang dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah, min at-taghlidh. Taghlidh artinya larangan keras. Larangan keras, taghlidh artinya larangan keras. Fi man 'abadallaha, untuk siapa saja yang menyembah, untuk siapa saja yang menyembah Allah, ya. Siman abadallah, indah di sisi qabri rajulin salih, ya. Di sisi kubur orang saleh. Fakaifa idza abadahu. Baik. Jadi di sini menyembah kepada Allah, melakukan ibadah seperti salat, zakat, salat, berzikir, tilawatul Quran, ya. Di sisi kubur adalah sesuatu yang sangat dilarang, yang sangat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakaifa idza abadahu, maka terlebih lagi jika dia menyembahnya, kubur tersebut, ya, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Jadi ada dua hal yang ingin dibahas dalam bab ini. Yang pertama, beribadah di sisi kuburan orang saleh, ya, seperti salat, berzikir, tilawatul Quran, walaupun dia ikhlas untuk Allah, namun dilakukan dengan sengaja di kubur orang-orang saleh. Kemudian yang kedua adalah fakaifa idza abadahu, orang yang benar-benar menyembah kepada penghuni kubur tersebut, ya. Meminta kepada penghuni kubur itu, ya. Beristighatsah kepada penghuni kubur itu, minta barokah dan lain sebagainya. Maka hal tersebut, ya, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ja'al musannifu bihadzal babi ليبين لك غربة الدين وترك الناس للتوحيد وترك الناس للتوحيد وما جاء من النهي عن عبادة الله تعالى عند قبور الصالحين حتى لا تكون وسيلة إلى الشرك بالله. Musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengarang kitab ini, membawakan bab ini liyubayyina laka, untuk menjelaskan kepadamu ghurbatad din, ya. Ghurbah artinya asingnya agama ini, wa tarkin nasa lit-tauhid, dan banyaknya manusia yang meninggalkan tauhid, banyaknya manusia yang meninggalkan tauhid. Wa ma jaa'a minan nahyi 'an ibadatillah inda kubur as-salihin, dan juga musannif membawakan kepada kita dalil-dalil yang melarang, ya, larangan akan ibadah di sisi kubur orang saleh, hatta la takuna wasilatan ila syirki, supaya tidak menjadi sarana kesyirikan, ya. Beribadah di sisi kubur orang saleh akan membawa orang tersebut, ya, atau perbuatan itu menjadi sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Awalnya mungkin dia hanya bertabarruk saja di sisi kubur orang saleh, ya.
Bertabarruk di sisi kubur orang soleh sebenarnya merupakan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita diperintahkan untuk ziarah kubur tujuannya untuk mengingat kematian, untuk mengingatkan kita akan hari kiamat, akan alam kubur, akan hisab, akan surga dan neraka, dan kehidupan yang kedua setelah kita meninggal. Itu tujuan utama kita ziarah kubur. Dan yang kedua, kita ziarah kubur juga untuk mendoakan orang-orang di sana, ya, supaya mereka mendapatkan ampunan, ya, diringankan siksanya, ya, dibebaskan dari siksa, baik itu siksa kubur maupun siksa hari akhir. Dan kita mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah mereka. Itulah tujuan kita ziarah kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan kita ziarah dalam rangka tabarruk, mencari berkah. Ingat, berkah itu, kebaikan itu, semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan dalam meminta barokah, maka harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan melalui lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalam bertabarruk sendiri sudah ada tuntunannya. Tidak boleh seseorang asal-asalan tabarruk, melihat sesuatu yang dianggap keramat kemudian langsung tabarruk, melihat sesuatu yang dimuliakan ya, kemudian dia langsung mengusap-usap. Tidak seperti itu. Bertabarruk sudah ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, itu tentang orang yang beribadah di sisi kubur orang soleh. Kemudian perbuatan itu juga bisa menjadi wasilah atau sarana menuju kesyirikan. Awalnya dia hanya bertabarruk, namun kemudian syaitan sedikit demi sedikit membisikkan tipu daya muslihatnya kepada orang tersebut. Ya, mengatakan si fulan ini punya kedudukan di sisi Allah, si fulan ini bisa mendengarkan doa, si fulan ini bisa menjadikan perantara kepada Allah dan seterusnya. Hingga berujung ya, banyaknya manusia yang meminta kepada penghuni kubur tersebut. Ya, meminta entah itu minta hajat, entah itu istighosah diangkat musibah dan penyakitnya, entah itu ada yang minta ampunan, entah itu ada yang minta dibebaskan dari api neraka. Padahal semua itu doa-doa isti'anah dan istighosah itu semuanya hanya boleh ditujukan untuk Allah. Maka siapa saja yang berdoa, beristi'anah, beristighosah kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita akan membahas dalil-dalil yang menunjukkan tentang larangan syariat, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah di kuburan. Dalil pertama adalah hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Salamah, ya, dia menceritakan tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula pertama kali masuk Islam bersama dengan suaminya Abu Salamah. Ya, jadi dia dan suaminya Abu Salamah termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya. Mereka masuk Islam di Mekah mendapatkan gangguan, kemudian dan juga cobaan dan siksaan, kemudian mereka hijrah ke Habasyah. Ya. Atas izin dari Nabi mereka hijrah ke Habasyah. Maka kemudian dia di sana tinggal berapa tahun, kemudian kembali. Ya, kemudian di sini Ummu Salamah suatu ketika suaminya meninggal, Abu Salamah ini meninggal, kemudian dia menjadi janda, kemudian akhirnya dia dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Salamah adalah salah satu dari Ummul Mukminin, salah satu dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah ketika sudah menjadi istri beliau, ya, beliau menceritakan, ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. Beliau melihat di Habasyah itu ada kanisah, yaitu gereja. Ra'atha bi ardil Habasyah, yang ada di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, yang di dalam gereja itu ada gambar-gambar. Gambar-gambar, entah itu gambar Nabi Isa atau gambar pendetanya atau gambar uskup-uskupnya dan semacamnya. Maka kemudian
Nabi menanggapi hal tersebut, ya, ulaika idza mata fihimur rajulus salih. Mereka itu, yaitu orang-orang Nasrani, apabila meninggal dari mereka orang-orang saleh mereka, pendeta mereka, ya, uskup mereka, awil abdu salih atau hamba yang saleh dari mereka yang terkenal kesalehannya, ya, banau ala qabrihi masjidah. Mereka membangun di atas kuburnya suatu masjid. Jadi mereka membangun masjid di atas kubur orang soleh tersebut, ya. Misalnya ada pendeta yang meninggal dikuburkan di suatu tempat, kemudian di tempat itu dibangunlah masjid. Ini bukan masjid ya dalam istilah kita ya, tempat ibadah. Masjid secara bahasa artinya makan lis sujud, tempat untuk sujud. Kalau kita untuk orang Nasrani ya berarti anggap saja tempat ibadah mereka atau gereja dan semacamnya. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka menggambarkan rupa-rupa pendeta mereka, menggambarkan atau membuat patung dari rupa para pendeta mereka, pendeta atau orang-orang soleh mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang siapa saja yang melakukan dua hal ini, ya, membangun tempat ibadah di atas kubur orang saleh, ya, sholat di sana, berzikir di sana, tilawah di sana, pengajian di sana. Kemudian yang kedua membangun gambar orang saleh atau patung-patung. Gambar yaitu gambar dua dimensi seperti foto atau lukisan. Atau yang berikutnya adalah membangun patung, dibuatkan patung mereka. Maka Nabi katakan ulaika syirarul khalqi. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan jika Nabi sudah mengatakan syirarul khalqi, maka ini merupakan perbuatan dosa besar. Dosa besar adalah dosa suatu perbuatan yang dicela oleh Allah atau dicela oleh Rasulullah SAW dengan celaan yang buruk. Allah atau Rasulnya menggelari perbuatan itu dengan perbuatan yang buruk. Seperti kata di sini, syirarul khalqi. Seburuk-buruk makhluk. Maka dari sini menggambar, membuat patung, kemudian juga membangun masjid di atas kubur termasuk dosa-dosa besar yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, itulah dalil pertama. Fahaulai jamu bainal fitnataini fitnatul kuburi wa fitnatut tamasil, ya. Jadi mereka menggabungkan dua fitnah, yaitu fitnah kubur membangun tempat ibadah di atas kubur, kemudian fitnatut tamasil yaitu membuat gambar atau patung-patung. Baik. Kemudian kita lanjut ke bab yang dalil yang kedua, walahuma yaitu dari Bukhari dan Muslim, anha dari Aisyah juga radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, fa idza ihtamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalik." Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ini sakit yang menyebabkan beliau meninggal, ya, sakit demam yang menyebabkan beliau meninggal. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Beliau menutup mukanya dengan kain tipis, ya, dengan kain tipis. Fa idza ihtamma biha, dan apabila beliau sudah merasa sesak, ya, sudah merasa pengap, kasyafaha, maka beliau pun melepaskan kain tersebut. Faqala, maka kemudian beliau berkata, ya, tiba-tiba, ya, ketika beliau sedang sakit, kemudian sedang berusaha untuk menyamankan dirinya, tiba-tiba beliau berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida.
Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Ya, laknatullah artinya laknatnya Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Mereka membangun kubur nabi-nabi mereka masjid. Ittakhadhu, ya, membangun masjid di atas kubur para nabi mereka, di atas kubur nabi-nabi mereka. Ya, ingat Yahudi dan Nasrani, Yahudi ya terutama orang-orang Yahudi mereka memiliki banyak sekali nabi. Ya. Bani Israel mereka diberikan oleh Allah setiap generasi ada seorang nabi. Ya. Jadi ketika seorang nabi meninggal maka Allah akan utus nabi berikutnya. Nabi Musa dan Harun, ya. Nabi Harun meninggal, kemudian Nabi Musa meninggal, kemudian Allah utus setelah mereka ada nabi yang lain, kemudian juga ada nabi yang lain, ada nabi yang lain. Jadi setiap generasi mereka memiliki nabi sampai Nabi Isa. Setelah Nabi Isa maka tidak ada lagi nabi dari Bani Israel. Baik, kemudian Rasulullah katakan di sini la'anatullah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka membangun masjid di atas kubur para nabi. Membangun masjid atau tempat ibadah, membangun tempat ibadah di atas kubur para nabi. Mereka bangunkan sebuah tempat, kemudian mereka beribadah di sana. Entah itu sholat, berzikir, atau baca Taurat dan Injil dan semacamnya. Yuhadziru ma sona'u. Melarang. Nabi melarang apa yang mereka kerjakan. Yuhadziru, melarang, mengingatkan. Nabi melarang terhadap apa yang mereka kerjakan. Walau ladzalika la ubrisa qabruhu. Seandainya bukan karena itu, ya karena takutnya Rasulullah terhadap umatnya nanti mereka akan mengambil kubur para nabi sebagai tempat ibadah. La ubriza qabruhu. Maka tentu pasti kubur beliau akan ditampakkan sebagaimana kubur-kubur yang lain, ya, oleh para khalifah. Para khalifah ketika melihat bahwasanya fitnah kubur ini begitu dahsyat, ya, yang membuat umat-umat sebelumnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, maka kemudian para khalifah, ya, khalifah Amir Khulafaur Rasyidin dan juga setelahnya, mereka menutup rapat-rapat ruangan untuk menuju kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti umat ini akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ghaira annahu khusya an yuttakhadha masjida. Ya. Hanya saja beliau takut kuburnya nanti akan dibangun masjid. Ya. Akan ada orang-orang ibadah di sisi kubur beliau. Maka kemudian para khalifah, para pemimpin kaum muslimin menutup rapat-rapat pintu menuju kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya. Baik, syahidnya di sini adalah Allah melaknat, ya, uh, Rasulullah mendoakan laknat bagi siapa saja yang membangun tempat ibadah di kuburan. Rasulullah mendoakan laknat bagi siapa saja yang membangun membangun tempat ibadah di atas kuburan. Dan doa Rasulullah adalah doa yang mustajab. Maka siapa saja yang melakukan tersebut, maka dia akan terkena doa buruk tersebut. Dan laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat adalah seorang dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika seorang sudah jauh dari rahmat Allah, maka akan susah baginya untuk bertaubat. Susah baginya untuk kembali ke jalan yang benar. Susah baginya untuk mendapatkan ampunan. Susah baginya untuk, ya, beristighfar dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika seorang sudah jauh dari rahmat Allah, maka sangat susah baginya untuk mendapatkan ampunan, taubat, ya, kemudian juga hidayah. Maka hendaknya kita jauhi hal-hal tersebut. Jangan sampai kita terkena doa keburukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di sini dalil yang ketiga yang membahas tentang
larangan beribadah di sisi kubur. Dalil pertama tadi, syirarul khalqi, ya. Dalil pertama menyebutkan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dalil kedua menyebutkan bahwasanya mereka akan mendapatkan laknat Allah. Jadi sudah ada dua akibat buruk. Ya. Pertama, mereka mendapatkan gelar seburuk-buruk makhluk. Yang kedua, mereka mendapatkan laknat Allah, mendapatkan doa buruk dari Rasulullah untuk tertimpa laknat Allah. Kemudian dalil yang ketiga, apa akibat buruk dari beribadah di kuburan? Oleh Muslim dalam riwayat Muslim an Jundab bin Abdullah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khamsin wa huwa yaqul. Sahabat Jundab bin Abdullah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau meninggal 5 hari, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah untuk mengambil kekasih dari kalian. Fa inna Allah qad ittakhadani khalila, karena Allah telah mengambilku sebagai khalil, kekasihnya, kekasih Allah. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah juga menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, seandainya aku dibolehkan untuk mengangkat khalil dari umatku untuk diriku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku, sebagai orang terdekatku. Kemudian beliau melanjutkan, ini poinnya di sini. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka mengambil kubur nabi-nabi mereka tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Aku melarang perbuatan tersebut. Ya. Rasulullah melarang membangun tempat ibadah di atas kuburan. Dan semua yang dilarang syariat secara tegas hukumnya adalah haram. Ya. Hukumnya adalah haram, termasuk dosa, ya, termasuk perbuatan dosa. Ya. Perbuatan dosa. Baik. Itulah dalil yang ketiga yang berbicara tentang larangan untuk beribadah di sisi kubur, ya. Beliau secara sharih di sini mengatakan inni anhaakum an dzalik, ya. Ala wa fala tattakhidul kubur wa masajida inni anhaakum an dzalik. Janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid, tempat ibadah. Sesungguhnya aku sangat melarang keras kalian dari perbuatan tersebut. Dan apa saja yang dilarang oleh syariat, maka itu merupakan perbuatan yang haram dan berdosa. Ya, kesimpulannya, membangun tempat ibadah di atas kubur merupakan perbuatan yang haram dan terancam mendapatkan dosa. Baik, itulah dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, masih seputar beribadah di kuburan, oleh Ahmad bisanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang jayyid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nasi, sesungguhnya seburuk-buruk manusia. Jadi di sini ada lagi gelar seburuk-buruk manusia. Yang pertama tadi seburuk-buruk makhluk, kemudian yang di sini seburuk-buruk manusia. Man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Seburuk-buruk manusia ada dua. Yang pertama, orang yang masih hidup ketika hari kiamat tiba. Perlu diketahui bahwasanya orang-orang mukmin, ya, di akhir zaman, ya, menjadi pengikutnya, mengikuti Nabi Isa, ya. Kemudian mereka sebelum hari kiamat tiba, mereka akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan angin yang lembut yang bertiup dari arah selatan. Angin yang lembut tersebut mencabut
nyawa setiap mukmin, ya, yang ada di tempat itu, ya. Mencabut nyawa setiap mukmin, ya. Jadi angin yang lembut tersebut mencabut nyawa setiap orang mukmin, sehingga semua orang mukmin di atas muka bumi ini semuanya wafat, ya, dalam serentak, ya, terkena angin tersebut wafat. Yang tersisa adalah mereka-mereka yang tidak beriman, dan mereka adalah syirarun nas, ya. Manusia yang paling buruk, ya. Manusia yang paling buruk, yang tidak meninggal karena karena angin adalah orang yang kafir, orang yang kafir, dan mereka adalah orang yang paling buruk di sisi Allah. Kemudian hadis ini yang kedua menyebutkan walladzina yattakhiduna al-qubur masajida, yaitu orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, ya. Jadi dua golongan ini mereka mendapatkan predikat sebagai syirarin nas, ya. Syirarun nas, seburuk-buruknya manusia, ya. Dan apa yang dicap oleh Rasulullah SAW sebagai label yang buruk, perbuatan buruk, maka itu pasti merupakan dosa besar yang ada ancaman keras bagi orang tersebut, entah itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia mendapatkan gelar syararun nas, dan di akhirat sudah akan menanti azab Allah yang pedih bagi orang tersebut. Baik, itulah 4 dalil yang menyebutkan tentang larangan membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, atau mengkhususkan ibadah di kuburan, ya. Di antara masyarakat masih banyak, ya, masyarakat, ya, di sekitar kita yang mereka mengikuti kegiatan wisata religi, itu berziarah ke makam wali-wali, entah itu wali yang ada di Surabaya, wali yang ada di Demak, atau yang ada di Cirebon, dan atau yang ada di tempat-tempat lain. Mereka berziarah ke kubur-kubur mereka, kemudian melakukan ritual-ritual ibadah, entah itu dengan tilawah atau berdoa, walaupun doanya di sini berdoa kepada Allah, ya, bukan doa kepada mayit tersebut. Namun di sini dikatakan tadi, ya, mereka adalah orang-orang yang buruk, ya. Kenapa? Karena hal tersebutlah yang bisa menjadikan perantara menuju kesyirikan. Awalnya mungkin mereka hanya berdoa kepada Allah, hanya saja mereka bertabarruk dengan kuburan tersebut. Ingat, namun syaitan, ya, tidak akan diam saja melihat perbuatan tersebut. Syaitan senantiasa akan membisikkan sedikit demi sedikit, mengajak manusia kepada kekufuran dan kesyirikan. Ya. Awalnya ikhlas, namun lama-lama dibuatlah seolah-olah, ya, orang soleh ini memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, sehingga ujung-ujungnya mereka pun meminta doa, memanjatkan doa kepada orang soleh tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita janganlah merasa aman. Janganlah merasa iman kita sudah kuat, ya. Kemudian, ya, mengatakan, oh, kita tidak mungkin, ya, berdoa kepada mereka karena kita tahu mereka adalah sudah meninggal. Ya. Ingat, umat terdahulu pun juga sama. Mereka merasa aman bahwasanya mereka adalah keturunan para nabi, ya. Mereka keturunan para nabi, mereka tidak mungkin dong melakukan kesyirikan, ya. Namun nyatanya mereka adalah umat yang tersesat, umat yang mendapatkan murka, ya, al-maghdubi alaihim, ya, dan juga orang-orang yang dhalim. Dan juga Nabi katakan, tabi'anna sanana man kana qablakum, ya. Sungguh nanti di antara kalian ada yang mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Kalau orang Yahudi melakukan ini, nanti kalian pun juga akan melakukan itu. Orang Yahudi begini, nanti suatu saat kalian pun juga akan begitu, ya. Maka kemudian Nabi SAW wanti-wanti di sini. Jangan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Baik. Khulasatul bab, ya, kesimpulan dari bab ini, khulasah atau kesimpulan. Yajibul abdu 'ani syirki wa wasailihi
Yajibul bu'du, afwan, yajibu al-bu'du. Wajibnya menjauhkan diri. Bu'du artinya menjauhkan diri. Ya. Jadi wajib seorang hamba menjauhkan diri anis syirki, dari kesyirikan, wa wasailihi, dan sarana yang mengantarkan ke sana. Beribadah di sisi kuburan adalah sarana menuju kesyirikan. Walaupun itu bukan syirik, namun itu merupakan sarana yang bisa menyebabkan manusia menuju kesyirikan. Wa yughalladhu ala man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih. Yughallad artinya sangat dilarang ala man 'abadallah, bagi siapa saja yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, salat, zikir, tilawah, inda qabri rajulin salih, di sisi, ya, beribadah di kubur orang saleh. Wa yashmulu salata wa ghairiha. Perbuatan itu bisa berupa salat dan juga semacamnya. Faman za'ama anna as-sadaqata 'inda hadzal qabri afdala min ghairihi, maka siapa saja yang meyakini, za'ama artinya meyakini, faman, siapa saja yang meyakini, anna as-sadaqata, bahwasanya sedekah, inda hadzal qabri, di kuburan ini, ya, di kuburan orang soleh, afdal, lebih mulia daripada sedekah di tempat yang lain, fahuwa syabihun, maka dia telah menyerupai, afdal, ya, maka siapa saja yang meyakini bahwasanya sedekah di kubur orang soleh lebih afdal daripada di tempat lain, fahuwa syabihun biman ittakhadhahu masjida, maka dia, ya, sama dengan orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, ya. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan perbuatan yang terlarang. Ya, jadi yang dibahas dalam bab ini ada dua. Pertama, beribadah di sisi kuburan ini hukumnya haram, wasilah menuju kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah meminta kepada penghuni kubur, maka ini jelas merupakan perbuatan kesyirikan. Meminta kepada penghuni kubur, maka itu jelas merupakan perbuatan syirikan. Dan syiriknya adalah syirik akbar. Baik. Kemudian kembali kita bahas di sini, apa saja akibat buruk, dosa-dosa yang didapatkan jika seorang beribadah di sisi kubur. Pertama, dia akan mendapatkan predikat syirarul khalqi indallah, sebaik-baik makhluk di sisi Allah. Dalil pertama. Dalil kedua, ya, dia akan mendapatkan laknat, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Rasulullah mendoakan siapa saja yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, maka semoga laknat Allah atas orang tersebut. Itu bahaya, ya. Kemudian yang ketiga, ala fala tattakhidul qubura masajida fa ini anhaakum an dzalik. Rasulullah melarang dengan tegas menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan beliau melarang ini dengan tegas, dan apa saja yang beliau larang maka itu merupakan perbuatan yang haram dan juga dosa. Kemudian yang keempat, inna min syirarin nas, ya. Mereka akan mendapatkan predikat seburuk-buruk manusia, ya, seburuk-buruk manusia. Itulah
Empat dalil yang menyebutkan tentang larangan untuk beribadah di kuburan. Fitnah kubur merupakan fitnah yang besar, maka jangan sampai kita terjerumus dalam fitnah tersebut. Baik, Allahu taala alam. Bila ingin ditanyakan, tafadhal sebelum kita akhiri. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, yang dari keempat itu ada ini apa, ada orang yang seburuk-buruk itu masih hidup pada saat apa hari kiamat itu gimana Pak Ustadz? Iya. Maksudnya adalah ketika ditiupkan sangkakala, ya, ketika ditiupkan sangkakala kan di situ alam dihancurkan, ya, bumi dihancurkan, langit-langitnya runtuh, gunung-gunung dihamburkan. Ketika itu manusia-manusia ada yang telah meninggal dan ada yang masih hidup. Ya. Orang-orang mukmin akan diwafatkan terlebih dahulu sebelum kehancuran alam semesta itu. Ya, yaitu diwafatkan dengan ditiupkannya angin dari arah selatan yang mencabut nyawa setiap orang-orang yang beriman. Ya. Angin tersebut akan mewafatkan orang-orang yang beriman. Ya, sehingga nanti ketika penghancuran bumi beserta alam semesta, orang beriman sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang kafir. Ya. Ya, jadi yang menyaksikan kehancuran hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin maka mereka tidak menyaksikan kehancuran tersebut. Begitu. Baik, itu. Ya Pak Ustadz. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Baik. Barakallahu fikum. Oh iya, setelah ini ada evaluasi ya. Saya Ya, kirimkan insya Allah Pak Ustadz. evaluasi bab ke-20. Bab ke-20. Bab ke-20. Oke. Baik, sampai sini saja pertemuan kita ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah. bihamdika asyhadu an la ilaha